Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya Pastor Afro Marbun bersama Bapak Gembala GPDI di Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Hans Limbara. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur kita bisa kembali ke Sulawesi Tengah dalam berita Injil untuk membawa kabar baik. Dan kita tahu ada kejadian yang luar biasa terjadi beberapa tahun yang lalu, ya Pak Hans ya? Tahun 2018. 2018 kota ini digoncang begitu luar biasa. Dan kita rindu supaya kita pertama mendapatkan kesaksian dari Pak Hans apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin Pak Hans bisa sampaikan keadaan seperti apa yang terjadi saat itu sampai dan apa yang Pak Hans dapat sebelumnya sebelum goncangan terjadi. Jadi Ya. sebagai satu kesaksian Ya. ketika sedang melayani, memberitakan firman, Ya. tiba-tiba ada satu dorongan untuk jemaat Tuhan mengadakan puasa selama 40 hari. 40 hari. Jadi waktu itu bulan Juli dan Agustus kami selesaikan puasa itu 40 hari. Dan setelah selesai itu kami seperti biasa, pelayan-pelayan biasa. Ternyata Tuhan punya rencana untuk Kota Palu. Bagaimana nanti Kota Palu ini supaya bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ya. Karena segala sesuatu itu tidak pernah di luar rencana Tuhan. Dan terjadilah peristiwa tsunami pada bulan September. Ya, bulan September tsunami terjadi. Ya, waktu itu saya tidak berada di tempat, saya berada di pasar, tapi keluarga saya berada di Palu, anak-anak, cucu berada di Palu. Dan ketika tsunami terjadi, itu anak saya yang memiliki hotel di Talise, itu dengan hotel Total X. Di situ dia sedang berada di tepi pantai, karena pada waktu itu Kota Palu sedang dipersiapkan untuk ulang tahun kota Madya Palu. Jadi mereka mengadakan gladi bersih di tepi pantai Talise itu, dan disitulah ketika menjelang petang itu terjadi gempa bumi. Jadi diawali dengan gempa bumi. Gempa ya Pak? Gempa bumi. Ketika anak saya itu mengalami gempa, karena Palu ini memang kota gempa, sering gempa. Ya. Jadi gempa dianggap sebagai sesuatu yang rutin lah, tidak terlalu terlalu mengejutkan ya kalau ada goncangan. Tapi memang gempa itu agak besar. Kali ini agak cukup besar Pak ya. Besar. Jadi dia di HP dia kirim WA kepada teman-teman, saya sedang menikmati gempa. Ternyata itu gempa itu merupakan awal daripada terjadinya tsunami. Ketika dia gempa yang lebih keras lagi, ternyata laut yang di depan itu menjadi bukan kering tapi surut, dan dia lihat hilang. Laut itu seperti hilang, turun jadi ke bawah. Air habis di laut Pak ya. Turun ke bawah. Dan ketika itu dia pegang anaknya. Yang dua ini lagi bermain, dia langsung cari anaknya, dia pegang. Dan berapa detik kemudian, ini hitung detik bukan hitung menit. Berapa detik kemudian air itu meluap. Tiba-tiba muncul dari dalam keluar. Dan air yang keluar itu bukan air laut sebenarnya. Itu merupakan lumpur. Lumpur ya. Yang lumpur, dan memang lumpur ini hitam, itu lumpur yang keluar. Kemudian dia membawa anak saya, terlempar bersama dengan cucu saya itu, yang kemudian jadi viral itu yang namanya Israel ya. Oh ya. Mungkin, ya. Ada masuk dalam tayangan silet ya di RCTI Silet, dan sebagainya. Ya, ada masuk juga. Jadi ketika itu, karena kalau bukan pertolongan Tuhan pasti sudah kurang lebih dia terlempar 60 meter dari gelombang itu. Setelah dia merasa sudah terlindung di sana, kemudian ini istrinya yang berada di hotel, ya karena namanya hati seorang ibu, coba turun ke bawah, ingin mencari tahu, melihat di mana suaminya, di mana anak-anaknya. Ketika dia turun itu gelombang kedua. Ini gelombang kedua ini yang
yang dahsyat. Gelombang kedua yang paling dahsyat. Karena ketika gelombang, waktu itu orang masih lari sana, mobil masih jalan. Tapi ketika gelombang kedua datang, maka itu semua terlempar. Karena gelombang kedua ternyata lebih hebat. Dan itu yang menghabis lulu lantakan semua itu. Pohon-pohon yang besar bisa tercabut sampai ke akar-akar mobil-mobil. Di muka hotel anak saya itu Total X itu mobil 3 bersusun. Seperti kerupuk disusun. Jadi bukan bentuk mobil, sudah plat seperti ini. Tersusun 3. Heran saya. Nah, disitulah ternyata anak mantu saya itu tertindis di situ, di bawah mobil itu. Banyak waktu dia keluar kena ombak situ. Baru di samping situ ada pohon besar, pohon besar sekali yang menimpa di situ. Itu satu tragedi terjadi bagi keluarga kami. Dan saya waktu itu berada di Denpasar, saya langsung kembali. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, anak saya ini pasti sudah bisa stres, tapi karena dia senantiasa bertanya kepada Tuhan. Karena ada di dalam Yeremia 29 ayat 11 rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan malapetaka, tapi masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi dia katakan, aduh, kenapa sampai begini Tuhan? Mana rancanganmu? Tapi saya dengan kekuatan apa yang Tuhan buat, itu semua baik. Amin. Tidak ada satupun yang Tuhan rencanakan bagi kita yang tidak baik. Amin. Hanya kita harus kuat teguh dalam iman. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Karena firman-Nya itu senantiasa pasti dia tepati, dia genapi. Ya puji Tuhan sampai sekarang ternyata anak saya dipulihkan secepatnya. Dan cucu saya kemudian jadi viral, ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Jokowi. Ya, itulah semuanya, semua rencana Tuhan. Tidak ada yang tidak baik. Jadi yang saya dapat berkat, saudara, dimanapun, bahkan kita semua, bahwa Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyampaikan kepada nabi-nabinya. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menaruh sebuah impressing kepada Pak Gembala di tempat ini. Ada sebuah kegerakan, beliau memutuskan untuk doa puasa 40 hari. Memang saudara itu yang perlu kita lakukan, sebuah doa, supaya kita mendapat sebuah kekuatan iman untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita. Amin. Jadi pengalaman yang dialami oleh beliau, yang sampai merenggut menantu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak diam. Dia pasti berbicara kepada kita anak-anaknya, terlebih di akhir zaman ini. Amin. Nah, saudara, harapan saya kita the next generation, orang-orang muda, jangan diam. Jangan bilang Tuhan nggak ada. Tuhan masih ada sampai hari ini. Mungkin Pak Hans bisa sampaikan sedikit saja untuk generasi muda tentang bahwa Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Ya, memang generasi sekarang ini generasi milenial, generasi yang sedang menghadapi sesuatu perubahan, baik perubahan dalam sistem, baik perubahan dalam budaya, amat lebih dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga anak-anak muda sekarang ini terlalu mudah. Semua mereka dapat selesaikan dengan di dalam HP saja mereka bisa tahu semua. Maka dengan itu saya ingatkan anak-anak muda, apapun perkembangan IT, apapun perkembangan sistem yang sedang terjadi di muka bumi ini, karena bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia akan berubah dengan perubahan sistem apapun juga. Tetap jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetap pegang firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa dan firman iman. Ya, seperti yang di dalam Roma 10 ayat 8 ya. Apa di situ dikatakan bahwa firman itu dekat kita, di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Ya, itulah firman iman. Jadi bagi anak-anak muda, iman tetap jadi hal utama, bukan logika, bukan pikiran, bukan suatu realita hidup, tapi iman. Karena
iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Pegang itu firman. Yes. Maka iman itu akan membawa kehidupan anak-anak muda ini mengenal tentang sesuatu yang lebih hebat dari IT. Betul. Lebih hebat. Karena bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada Amen. yang mustahil. Akan dinyatakan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih, ada seorang hamba Tuhan seorang misionaris yang dipenjara. Dia berkata begini, berikan aku 1 lilin dan 1 Alkitab, maka saya akan tahu apa yang akan terjadi di dunia ke depan. Saudara, firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Beliau generasi sudah berusia 80 ya Pak ya. Sudah perhatikan, kuat, tegar. Amin. Saya adalah the next generation yang masih terus bergerak oleh anugerah Tuhan. Kenapa? Menghidupi firman Tuhan. Jadi you bisa bilang, oh tidak ada lagi Tuhan. Siapa bilang? Sampai hari ini Tuhan masih berkuasa. Sampai hidup, lihat buktinya dari generasi yang kedua ini. Saudara, beliau sudah membuktikan perjalanan iman di usia hampir 80 tahun, bagaimana dengan setia melihat banyak karya-karya Tuhan. Mungkin kalau disuratin, kalau beliau dulu masih hidup, dari awal sudah ada YouTube, mungkin dia udah punya cerita begitu banyak dengan Tuhan. Hanya beliau baru temukan YouTube di usia sekarang, jadi nggak bisa menceritakan apa yang dialaminya. Tapi tahu kalau saudara, saya percaya setiap hari Pak Hans, seorang gembala, telah melihat banyak karya Tuhan yang begitu ajaib. Amin. Yang nggak bisa ditulis begitu banyak dengan buku. Tapi percayalah, orang-orang muda, Tuhan itu masih ada. Amin. Dia hidup, dia berkuasa. Doa saya dari Sulawesi Tengah bersama Pak Gembala, Pak Hans, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, tetap semangat, kobarkan hati, Haleluya. mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Shalom. Salam. Ya, puji Tuhan.